Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aditya Putra Pratama. NIM saya itu 87203181 Prodi saya itu Pendidikan Ekonomi. Saya mempresentasikan ujian tengah semester ganjil, yaitu mata kuliah pengelolaan pendidikan yang diampu oleh dosen Ibu Eka Putri SPD MPDE. Saya mempresentasikan pada hari Senin 08 November 2021. Yang pertama, mengapa pengelolaan pendidikan penting diperhatikan dan permasalahan apa saja yang jadi perhatian dalam pengelolaan pendidikan, bagaimanakah pengelolaan pendidikan yang dinamis tersebut. Ya, karena pada hakikatnya pendidikan merupakan proses pembangunan peradaban bangsa, karena itu pendidikan harus selalu bertumpu pada konsep pertumbuhan, pengembangan, pembaruan, dan kelangsungannya, sehingga para pendidik harus diperhatikan agar profesional dalam akademik maupun non-akademik. Dan di sini ada permasalahan yang menjadi perhatian pengelolaan pendidik, yaitu kurangnya ketersediaan dana pendidikan, minimnya bahan belajar mengajar, rendahnya kualitas tenaga pendidik, tidak tersedia fasilitas yang memadai. Dan ada juga pengelolaan pendidikan yang dinamis, yaitu penataan ruang kelas, mengantisipasi kondisi kelas, tetapkan aturan dengan tegas namun bersahabat, pastikan siswa tetap fokus, dan selanjutnya serius tapi santai. Itu bisa juga, jangan biarkan ada waktu tersisa yang kosong. Selanjutnya bersemangat sejak awal pembelajaran, dan terakhir itu posisi berdiri ketika mengajar. Yang kedua itu jelaskan 8 standar acuan pendidikan dan apa saja yang dimaksud dengan MBS. Standar acuan itu ada 8. Yang pertama standar isi, yang bisa kita lihat yaitu mencakup lingkungan materi minimal dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Kedua, standar kompetisi lulusan yang bisa disebut SKL. Artinya itu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang standarisasi kompetisi lulusan untuk satuan pendidikan dasar. Itu juga termasuk 8 standar acuan pendidikan. Dan yang ketiga, proses pendidikan. Proses pendidikan merupakan pelaksanaan proses pembelajaran secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berprestasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai bakat dan minat. Itu ada salah satu proses pendidikan. Yang keempat, sarana dan prasarana. Satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, sumber belajar lainnya, dan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Yang kelima itu ada pengelolaan manajemen memiliki pengelolaan suatu pendidikan yang dilakukan oleh manajemen memiliki kewenangan untuk mengelola sekolah sedemikian rupa, karena biaya pendidikan dilakukan dalam manajemen sekolah sesuai dengan standarisasi pendidikan terdiri atas biaya investasi, bantuan pendidikan, biaya biaya operasional, alat pendidikan. Yang ketujuh, penilaian pendidikan. Penilaian pendidikan yang dilakukan di sekolah dasar mengacu pada sistem penilaian berkelanjutan yang dikembangkan oleh tim jaringan kurikulum, 8 pendidik dan tenaga pendidikan, di mana pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetisi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani. Fungsi acuan yang itu sebagai dasar dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan demi mewujudkan pendidikan nasional yang berkualitas. Yang ketiga, apa perbedaan pengelolaan pembelajaran dengan pengelolaan kelas? Mengapa dibutuhkan pengelolaan kelas, dan seperti apakah pengelolaan kelas yang baik menurut Anda? Pengelolaan kelas itu suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar mengajar dengan maksud agar dicapai kondisi yang optimal sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar mengajar seperti yang diharapkan. Pengelolaan pembelajaran itu proses pembelajaran selain diawali dengan perencanaan yang bijak serta didukung dengan komunikasi yang baik, juga harus didukung dengan pengembangan strategi yang mampu
membelajarkan siswa. Pengelolaan pembelajaran merupakan suatu proses penyelenggaraan interaksi peserta didik dengan pendidik atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Nah, di sini tulisan ada mengapa dibutuhkan pengelolaan kelas. Karena usaha yang dilakukan oleh penanggung jawaban kegiatan belajar mengajar dengan maksud agar dicapai kondisi yang optimal sehingga dapat pelaksana kegiatan belajar seperti yang diharapkan. Kalau menurut saya, kelas yang baik itu dalam mengelola kelas akan berpengaruh terhadap kebersihan proses pembelajaran, hingga guru dituntut mampu mengelola kelas yang baik. Dalam pelaksanaan memang tidak mudah bagi guru untuk mampu mengelola kelas. Keberagaman karakter siswa, keberagaman kebutuhan dan gaya belajar siswa merupakan hal yang tidak mudah bagi guru. Strategi mengelola kelas dengan baik yaitu kesulitan mengelola kelas bukan hanya dirasakan oleh guru baru, guru yang sudah berpengalaman sekian tahun mengajar pun tak luput dari permasalahan yang seperti ini. Empat, apakah yang dimaksud dengan pengelolaan peserta didik dan bagaimana cara pengembangan minat peserta didik jelaskan dan contoh. Pengelolaan peserta didik agar peserta didik yang lahir bisa menjadi teladan dalam bermasyarakat untuk mendidik karakter dan moral penerus bangsa agar dia bisa membangkitkan negara ini dengan prestasi. Nah, cara mengembangkannya ada yaitu amati tingkah laku dan kesukaannya. Contohnya, si kecil sangat senang bila difoto atau selalu berpose seperti model sungguhannya saat di depan kamera, sehingga selalu ingin mempelajari pose-pose ala model ternama. Maka orang tuanya itu dapat mengarahkan atau kegiatan seperti ini ditaruh dengan lomba foto atau model. Dan contohnya selanjutnya mengamati tingkah laku. Contohnya, setelah beberapa kali diajak belajar, peserta didik tertarik dengan membaca buku. Maka orang tuanya dapat mengajak anak lebih mengenal tentang buku-buku yang menarik di perhatiannya itu. Karena dapat bisa memacu keniatan anak peserta didik ini bisa untuk berkembang terus. Yang terakhir yaitu menurut saudara, mengapa dibutuhkan revisi, perubahan, pengembangan kurikulum, dan siapa saja yang harus terlibat dalam penyusunan kurikulum? Menurut saya pribadi, perubahan kurikulum juga terjadi pada kurikulum-kurikulum yang telah ada sebelumnya. Masih memiliki banyak kekurangan yang harus segera diperbaiki. Karena jika kurikulum tidak mengalami perubahan atau mengikuti perkembangan yang ada, maka sistem pendidikan di Indonesia pasti hanya untuk menghasilkan siswa yang memiliki pengetahuan terbatas dalam menghadapi perubahan yang ada di dunia. Setiap perubahan kurikulum di Indonesia pasti memiliki tujuan tersendiri. Tapi perubahan ini juga memiliki dampak positif dan negatif bagi guru maupun siswa. Karena guru dan siswalah yang akan menjalankan dan melaksanakan kurikulum tersebut. Dampak positifnya, ya dengan perubahan kurikulum, guru akan lebih kreatif lagi, lebih dalam menyampaikan materi pembelajaran, lebih gampang menyampaikan materi pembelajaran dengan menggunakan metode-metode yang baru dan media baru yang dapat menunjang proses pembelajaran. Sedangkan untuk dampak negatifnya, ini lebih dituju pada kesiapan guru dan siswa dalam menerima perubahan kurikulum yang terjadi. Di situ ada tulisannya yang harus terlibat dalam penyusunan, yaitu satu, implementers. Sebagai implementer, guru berperan untuk mengaplikasikan kurikulum yang ada dalam melaksanakan pesan gurunya menerima berbagai kebijakan untuk mengurus kurikulum. Guru tidak memiliki ruang baik menentukan isi kurikulum maupun menentukan target kurikulum. Yang kedua itu adapters. Peran guru sebagai adapters lebih dari hanya sebagai penyelaras kurikulum atau karakteristik dan kebutuhan siswa. Dalam fase ini, guru diberi kewenangan untuk menyesuaikan kurikulum yang sudah ada sekolah atau kebutuhan lokal. Developers itu peran sebagai pengembangan kurikulum. Guru memiliki kewenangan dalam mendesain sebuah kurikulum. Guru bukan saja dapat menentukan tujuan atau isi pembelajaran yang disampaikan, tetapi juga dapat menentukan strategi yang harus dikembangkan. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.